Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good evening. I'm Rafan Faris Tazalfa with NPM 25411 and 55. I'm going to talk about something that plays a big role in both economic and business, named taxes and subsidies. We often hear this word in the news, but in business mathematics, they are not just political terms. They are concepts that show us how numbers, prices, and decision are all connected. In this presentation, I will explain how taxes and subsidies affected market equilibrium, business strategies, and overall economic activity in a simple and logical way that's easy to understand. Nah, untuk di slide kedua ini, kita akan cari tahu dulu konsep pajak dan subsidi. Sebenarnya pajak dan subsidi itu apa sih? Jadi, pajak dan subsidi itu dua kebijakan yang arahnya berlawanan. Nah, kalau pajak itu seperti remnya ekonomi. Sedangkan kalau subsidi itu adalah gasnya dalam bisnis. Keduanya bisa mengubah perilaku pasar secara signifikan tuh. Nah, lewat pendekatan matematika bisnis, kita bisa lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap harga dan jumlah barang di pasar. Slide ketiga adalah mengapa kita harus mempelajari atau memahami hal tersebut di dalam matematika bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama, kita membantu perusahaan memahami perubahan pasar akibat kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada menentukan harga jual dan jumlah produksi yang efisien. Yang ketiga, ada memprediksi dampak kebijakan fiskal terhadap keuntungan dan biaya produksi. Nah, simpelnya begini. Kalian bayangin kamu pemilik usaha. Kalau pemerintah tiba-tiba naikin pajak bahan bakar, otomatis biaya produksi kamu bakal naik. Nah, kalau kamu ngerti hubungan pajak dan harga lewat fungsi matematika, kamu bisa ambil keputusan yang lebih bijak. Misalnya, menyesuaikan harga jual atau efisiensi produksi. Nah, sekarang kita masuk ke slide keempat, yaitu hubungan pajak dan juga fungsi pasar. Contohnya bisa lihat seperti di atas. Penjelasannya, fungsi ini menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Permintaan turun kalau harganya naik, dan penawaran naik kalau harganya naik. Keseimbangan pasar terjadi saat keduanya bertemu. Itulah harga keseimbangan. Pajak dan subsidi akan menggeser fungsi ini. Dan itu bisa kita lihat lewat perubahan persamaan. Masuk ke slide kelima, yaitu pengaruh pajak terhadap fungsi pasar. Penjelasannya begini, logikanya pajak membuat barang jadi lebih mahal untuk pembeli. Tapi keuntungan penjual justru berkurang karena sebagian dari harga itu harus disetor ke pemerintah. Dari sisi grafik, garis penawaran bergeser ke kiri atau ke atas, yang artinya jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Masuk ke slide ke-6, yaitu dampak pajak bagi ekonomi dan bisnis. Ada 4 bagian. Yang pertama, harga konsumen naik, maka daya beli turun. Yang kedua, harga produsen turun, maka laba menurun. Yang ketiga, jumlah transaksi berkurang, maka ekonomi melambat. Yang keempat, pajak juga menciptakan deadweight loss atau kerugian efisiensi. Nah, penjelasannya secara matematis kita bisa lihat bahwa setelah pajak diterapkan, titik keseimbangan baru menunjukkan harga yang lebih tinggi, tapi jumlah yang lebih kecil. Itu artinya, sebagai potensi transaksi hilang disebut deadweight loss atau kerugian efisiensi. Di sisi bisnis, itu bisa berdampak pada penurunan omset dan volume penjualan. Kalau tadi itu dampak pajak,
Sekarang kita akan membahas dampak subsidi bagi ekonomi dan bisnis. Masih sama, ada 4 bagian. Yang pertama, harga turun, permintaan meningkat. Yang kedua, produksi naik, lapangan kerja bertambah. Yang ketiga, keuntungan meningkat bagi produsen tertentu. Dan yang keempat, subsidi bisa membebani anggaran pemerintah jika berlebihan. Dari sisi bisnis, subsidi itu kayak dorongan semangat, bikin biaya produksi lebih rendah dan harga jualnya lebih kompetitif. Tapi di sisi lain, kalau pemerintah kasih subsidi terus, itu bisa jadi beban anggaran. Jadi harus ada keseimbangan antara mendorong ekonomi dan menjaga kestabilan keuangan negara. Nah, nggak kerasa nih, kita sekarang udah masuk ke kesimpulan. Baik, bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, pajak dan subsidi itu merupakan dua kebijakan yang mengubah struktur keseimbangan pasar. Pajak itu menekan aktivitas ekonomi dengan menaikkan harga dan menurunkan permintaan. Sedangkan kalau subsidi itu mendorong ekonomi dengan menurunkan harga dan meningkatkan penawaran. Intinya, pajak dan subsidi itu bukan cuma soal pemerintah yang menarik dan memberi uang, tapi lebih dari itu, karena keduanya punya dampak dalam matematis terhadap keseimbangan pasar yang harus dipahami pembisnis biar bisa ambil keputusan cerdas dan juga bijak. Karena di dunia bisnis, perubahan kecil di harga atau kebijakan bisa berpengaruh besar pada keuntungan. So, to wrap everything up, taxes and subsidies are more than just government policies. They are powerful tools that shapes market behavior, influence price, and guide business decision. In business mathematics, we don't just see them as a number or formula, but as a real factor that determine how efficiently a market operates. Understanding this concept helps us as a future business leader to adapt, to strategize, and to make smarter decisions when facing economic change. Thank you for listening, and I hope this presentation gives you a new way to look at taxes and subsidies. Not just a theory, but as a real forces in the business world. Thank you.